Saya izin share gini dulu, Bu, ya. Izin share webnya. Selamat pagi. Pagi, wah ada Pak Guru baru, ganteng lagi. Waduh. Masih muda. Pagi, Pak. Aduh, pecah itu nantinya Bapak. Waduh. Pagi. Saya punya kakak, Pak. Kita beda umurnya sedikit ya. Jadi kita santai saja belajarnya, tapi tetap serius terus. Oke, untuk memulai pelajaran, kita mulai dengan doa dulu. Suhaina, silahkan pimpin doa teman-temannya. Siap, Pak. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Baik. Terima kasih, Suhaina, selaku Ketua Kelas. Oke, saya absen dulu ya sebelum memulai pelajaran. Apakah ada yang tidak hadir? Atau semua hadir? Semua hadir, Pak. Oke, mantap. Semua, Pak. Ini rajin semua ya. Semua, Pak. Oke. Nah, Haris Pak lambat datang. siapa itu yang terlambat? Haris Pak. Kenapa kok bisa terlambat? Tadi kebelet Pak, habis dari WC lama kali Pak, tadi nggak mau keluar. Oke, nggak Jadi apa-apa ya. agak telat dikit Pak, mohon maaf ya Pak ya. Oke, kalau memang alasannya urgent nggak apa-apa. Tapi kalau alasannya untuk makan, minum itu jangan sampai ya. Oke, mungkin anak-anak masih ingat pelajaran kita minggu lalu terkait Microsoft Word sama Microsoft Excel. Kalau Microsoft Word itu pengolah apa? Pengolah Pengolah kata, kata, Pak. Oke, kalau Microsoft Excel? Angka. Angka, Pak. Ya, pintar. Oke, Microsoft Word itu kita gunakan untuk mengolah kata ya. Kalau di Excel itu kita gunakan untuk mengolah angka dan juga bisa mengolah data juga. Pak, namanya siapa Pak? Guru baru kan? Saya belum kenal Pak. Oh ya, perkenalan dulu ya. Karena di sini saya baru mengajar. Perkenalkan, nama saya Sabda Kusumantara. Kalian bisa panggil saya Pak Sabda. Statusnya apa, Pak? Segitu saja perkenalannya ya. Nanti kalau panjang-panjang nggak selesai pembelajaran kita sampai akhir. Saya Statusnya, terpesona, Pak. Pak. Nur Fatimah nanya status, Pak. Ya nanti kalau masalah status itu nanti di belakang saja ya via WA. Waduh, bahaya. Oke. Untuk layarnya sudah bisa terlihat ya? Sudah, Bapak. Ya. Nah, ini Pak. saya ada 3 dokumen. Coba kalian dicek. Kira-kira apa Pak, saja bedanya? Mata saya ini agak kabur. Terlihat? Nggak nampak Pak. Terlihat? Boleh, bisa. Oke, Nah, coba nampak. dicek kira-kira data apa saja yang berbeda di sini. Namanya, Pak. Oke, namanya. Kemudian, Umur, Berat Pak. badan, berat badan. oke, umur, Warna. berat badan. Jenis kelamin, Pak. Oke, jenis kelamin. Apalagi? Tanggal, tanggal. Oke, tanggal. Apalagi? Tinggi badan. Tinggi badan. Oke, dan yang terakhir ada buta warna ya. Jadi di sini ada nama, umur, jenis kelamin, tanggal, kemudian berat badan, tinggi, sama buta warna. Bapak nervous ya. Ya mohon dimaklumi ya, karena baru juga mengajar di kelas. Pantesan saya lihat Bapak ngos-ngos, Pak. Oke. Nah, kira-kira kalau kalian mau membuat surat, oke, ini kan contohnya surat keterangan sehat ya. Misalkan ini ada 3 dokumen dengan nama yang berbeda. Itu apakah kalian akan ketik satu persatu atau bagaimana? Mungkin ada yang sudah pernah belajar sebelumnya, bisa berbagi pengalaman dengan teman lainnya. Ya kalau ngetik satu-satu keriting tangan, Pak. Ke Oke, puskesmas, Pak. Ya? Ke puskesmas. Mas itu Oke. mungkin tahu, Pak. Mas itu penjaga warnet, Pak. Oke, mungkin di sini belum ada yang tahu ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat dokumen ini, satu dokumen dengan format yang sama,
tetapi datanya banyak. Misalkan di sekolah misalkan ada 1.000 siswa, kita kan nggak mungkin buatnya satu-satu nih. Nanti kita buatkan dulu data-data siswanya, kemudian kita buatkan template-nya. Nah, saya sampaikan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Kalian silakan akses Google Sheet-nya ya, yang sudah saya share di WhatsApp. Oke, nanti kalian dicek pada menu teknologi informasi dan komunikasi di bagian integrasi Office. Ada pilihan pertama, pengenalan mail merge. Nah, kita pertemuan Internet kali saya ini. nggak bisa, Pak. Habis paket. Oke, habis Pak, paket. saya Oke, nggak bisa internet. Iya, habis paket. ya, nanti saya tethering ya, tapi jangan digunakan yang lain-lain. Gunakan WiFi, Oke, Pak. pelajaran. siap, Pak. Oke, nah untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah nanti kalian harus bisa menjelaskan fungsi dari mail merge itu seperti apa. Kemudian nanti saya berikan proyek membuat sebuah database. Nanti kalian harus bisa membuat database dengan minimal 4 data. Kemudian dokumen seperti yang tadi, yang seperti yang ini. Nanti kalian buat seperti ini template-nya. Oke, sebelumnya kita akan belajar tentang integrasi Office. Di Office ada apa saja? Selain Microsoft Word, Microsoft Office, ada Microsoft Excel, ada apa lagi? PowerPoint. Oke, PowerPoint. Pengolah angka, pengolah kata, pengolah presentasi, pengolah hati, Pak. Ada nggak pengolah hati? Kalau pengolah hati itu nggak ada ya. Nah, Ada, Pak. Hati saya diolah sama si Nur itu, Pak. aduh, nanti kalau itu silakan nanti di luar pelajaran saya yang dibahas ya. Kita sekarang ini fokus dengan Office. Nah, kalau Office itu sebenarnya ada banyak ya, tapi yang sering digunakan ada Office Word, kemudian Excel, dan PowerPoint. Nah, untuk kali ini kita akan belajar fitur mail merge di Microsoft Word yang digunakan untuk membuat sebuah dokumen yang datanya ada banyak dalam satu kali proses. Nanti, dalam pembuatan mail merge ini harus ada 2 data utama. Yang pertama ada main dokumen atau data utama. Yang seperti tadi ya, yang di dokumen itu yang surat keterangan sehat itu dokumen namanya. Kemudian nanti ada sumber data atau yang biasa saya sebut dengan database. Kalian tahu database? Agar nanti Tahu, tidak Pak. nggak tahu, oke. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya, oke. Nah, database itu kumpulan dari beberapa data dalam satu wadah. Seperti tadi. Kalau tadi ada berapa database, ada berapa data kira-kira? Yang ini. Kayaknya Pak. Ya, Ada 6 data. Nama, umur, jenis kelamin, berat, tinggi, dan buta warna. iya benar sekali. Ada Tanggal, 6. Pak. Oh ya, satu lagi ada tanggal juga, ada 7 data ya. Nah, saya lanjutkan dulu, bisa saya lanjutkan atau mungkin ada pertanyaan sampai di sini di pengenalan awal? Nggak ada, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian silahkan kalian akses di bagian proses. Nah, nanti di sini saya sudah cantumkan tutorial cara membuat mail merge. Silahkan nanti kalian pelajari sendiri ya bagaimana cara membuatnya. Di sini sudah saya cantumkan apa yang diperlukan sampai di langkah akhir. Oke. Nah, karena di sini saya membuatnya tentang kartu tanda guru. Kira-kira data apa saja yang diperlukan? Nama guru. Oke, nama guru. Selanjutnya, Pelajarannya, Pak. oke, Status tahun guru. status. Ya. Oke, mungkin status Mata itu pelajaran, Pak Guru. oke, mata pelajaran. Kalau tadi status mungkin saya tidak cantumkan dulu ya. Kita Nomor buat HP data saja, secara Pak. umum Nomor di HP. sekolah. Nomor HP boleh. Iya, Suhaina minta Iya, nomor Pak. Pak Safdah. Oke, selanjutnya ada apa lagi selain Pak, NIP atau NUPTK-nya, Pak. Oke, boleh nih atau NUPTK. Selanjutnya, Foto selfie, Pak. oke, foto boleh. Foto, tapi jangan foto selfie ya. Foto Iya. resmi. Selanjutnya ada apa lagi? Agar nanti kalau misalkan
siswanya ada keperluan satu dan lain hal, tetapi gurunya berhalangan datang ke sekolah? Alamatnya, Pak. Oke, alamat. Modus, Pak, modus. Ini biar nanti lengkap ya, kan biar nanti kalau siswanya ada keperluan tetapi gurunya tidak ada di sekolah, kan nanti kita bisa mengecek di tanda gurunya. Oke. Nah, sudah. Ada berapa data ini? Pak. 6. Oke. 6 data. Ya, kita buatkan kumpulan datanya ya. Siapa saja namanya yang belum diinput? Ayo kita pakai nama anak-anak aja ya. Waris, Pak. Siapa? Waris, oke. Selanjutnya siapa lagi? Marsito, Pak. Oke. Selanjutnya. Pak Nur. Oke. Itu Waris sih kira-kira mau mengajar materi apa? Prakarya. Oke, prakarya. Selanjutnya, Mas itu Seni Tata rupa, boga. Pak. seni rupa. Tata boga. Tata boga. Kalau Nur mau Tata boga mengajar ya, apa? PJOK. Oh, boleh TJOK ya. Oke, nomor HP-nya di sini saya buat saja ya. Pak Peri makan permen, Pak. Ayo, siapa itu makan? Jangan makan di kelas ya. Kalau minum air boleh, tapi kan jangan sampai ya. Ngantuk, Pak. Kan boleh, tapi bagi-bagi lah. Jangan makan di kelas ya. Nggak boleh itu makan di kelas. Oke, Warisi alamatnya di mana? Saya alamatnya di Kalimantan Barat, Pak. Oke. Kalau Wasito, Polman, Pak, Polman. Katanya Solo. oke. Kalau Nur Fatimah, alamatnya di mana? Kalbar, Di Pak. hatiku dia, Pak. Di hatiku, Pak. Ayo, Nur Fatimah mungkin tadi tidak ada suaranya tadi. Ayo, Iya, Pak. alamatnya di mana? Dekat rumahnya Suhaina, Pak. Di mana itu? Di mana alamatnya? Masa di dekat rumahnya? Kan saya nggak mungkin mencantumkan dekat Tadi rumahnya sudah saya Suhaina kasih Di gitu ya. Makassar, Di Pak. Di hatiku itu, Pak. Makassar. Makassar, Rumahnya oke, Pak di Waris, Pak. Makassar. Oke, sudah sekian ya. Kita buat database. Ini yang dinamakan database. Ada nama guru, mata pelajaran, nomor HP, NIP atau NUPTK, foto, dan alamat. Oke, kita kembali ke webnya. Oke, nanti ini sudah saya buat. Kemudian nanti kalian silakan buat template background-nya ya. Kalau yang saya buat ini seperti contohnya ada template background kartu nama. Kemudian nanti kalian buat template dokumen. Setelah itu, nah sekarang baru cara memasukkan data dari Excel ke Microsoft Word-nya. Yang pertama itu klik menu Mailings. Sudah ada di sini, klik menu Mailings. Kemudian nanti kalian klik Select Recipients. Setelah itu, klik Existing List. Nah, di sini existing list ini digunakan untuk memilih dokumen pada Microsoft Office, apa? Pak. Office apa? Office PowerPoint, Pak. Kok Office PowerPoint tadi kita buat database Salah kan, Pak? apa? Excel, Pak. Excel. Ya, Excel. Itu ya. Nah, ini baru pilih database yang tadi kita simpan tadi itu. Pak, saya bisa jawab. Jaminlah saya, Pak. Nanti di kantin, Pak. Ah, itu gampang ya. Nanti setelah jam istirahat, tapi ya kalau jam pelajaran jangan. Iyalah. Nanti Oke, nanti. S-nya sama makannya, Pak ya. Oke, gampang itu ya. Tapi harus bisa ya menyelesaikan nanti proyeknya ya. Jangan sampai nanti minta traktiran tapi nggak bisa selesai proyeknya. Oke, saya lanjut ya. Setelah pilih database, nanti kalian pilih sheet berapa kalian membuat tadi. Ini kalian membuatnya sheet berapa? Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3? Oke. Sheet 1, Pak. Oke, sheet 1. Nah, setelah itu, nanti ada submenu namanya Insert Match Field. Nanti akan muncul di sana ya.
Seperti yang tadi kita buat, ada nama, ada mata pelajaran, kemudian nomor telepon, ada NIP NIPTK, dan terakhir alamat. Untuk preview, kalian bisa cek di preview result. Dan yang terakhir, ini. Misalkan kalian tadi ada berapa data? Ada berapa guru yang kita buatkan? 3, Pak. Oke, 3. Pak. Nanti kalian bisa cari di bagian next record ini ya. Kalian klik saja next, nanti dia akan berganti ke data guru yang nomor 2, klik next lagi, berganti ke data guru nomor 3, begitu sampai akhir. Oke, sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Sepertinya ini mudah kok ya. Sudah tutorialnya juga sudah lengkap. Ada yang mau ditanyakan atau bisa saya lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya? Pak. Oke. Pinter-pinter kelas ini ya. Jadi saya gampang nih ngajarnya. Oke. Mau ditraktir di mana, Pak? Sebentar. Tadi sudah sampai di mana tadi ya? Di next record ini. Hanya menginput Excel, kemudian sampai di next record. Sudah bisa? Ridwan bisa? Bisa saya lanjut? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, kemudian kalian cari menu tugas ya. Nah, untuk proyek kali ini, nah di sini saya sudah sediakan beberapa pilihan dokumen. Nanti kalian klik di wheel spin yang sudah disediakan, kalian catat satu dokumen yang kalian dapatkan. Tapi nggak boleh 2 kali ya, 1 kali saja. Nggak boleh curang, ganti-ganti. Nanti kalian klik dokumen apa yang kalian dapatkan. Setelah itu, kalian buat 4 data yang harus ada di dokumen tersebut. Sampai di sana bisa? Paham? Paham, Pak. Ini sudah saya coba, Pak. Oke. Ada yang sudah mencoba? Tadi siapa sudah mencoba? Eko sudah Iya, mencoba. saya dapat surat Surat apa? surat undangan. Saya dapat surat cinta, Pak. Oke, itu karena teksnya terbatas ya, agar tidak terpotong. Jadi saya singkat saja surat undangan, bukan surat undangan rapat maksudnya ya. Di situ juga ada surat lamaran. Itu maksudnya surat lamaran kerja Saya kira ya, Pak bukan Sabdo yang mau menikah, adanya kok ada surat undangan. bukan Kaget surat saya tadi. lamaran. Bukan surat melamar gini ya, melamar orang ya, melamar pekerjaan. Oke, tadi Eko dapat surat undangan rapat. Kira-kira 4 data yang diperlukan apa saja? Ya jelas itu nama. Oke. Kemudian tanggal acara. Oke. Kemudiannya acaranya. Oke. Lagi 1 kan minimal 4 tuh. Nama yang diundang. Oke. Perihalnya juga bisa ya? Oh iya. Ngundang nggak ada perihalnya, bingung ini ngundang buat ya, apa? Benar, perihalnya. Oke, untuk pengerjaan proyek hari ini ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Oke, paham ya. Nah, Ya. Nah, Eko tadi kan sudah dapat tuh. Nanti kalian klik di sini lembar kerja siswa. Kalian klik. Nanti silakan diisi formnya ya. Kalian kelas apa, absen berapa, kemudian nama lengkap, yang lengkap. Tanya, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan. Jadi ini nanti kan kalau di apa itu namanya form ya, Google Form ya. Ya. Jadi nanti kan itu kan keluarnya pakai Excel ya. Ya. Terus bikin undangannya pakai Word gitu. Ya. Nah, begini. Kalau untuk Google Form ini nanti saya gunakan sebagai database saya sendiri ya untuk dokumen siswa. Untuk kalian nanti buat 4 datanya itu di Microsoft Word. Untuk 4 datanya, database-nya? Oh, iya, Excel. Excel, oke. Nah, dokumennya kalau tadi kan berarti ini perpaduan antara Excel dan Word ya? Iya, benar sekali. Ini bisa itu. Bisa itu, Pak. Bisa. Bisa. Oh, gitu ya. Kita belajar saya ini hari ini ya. Tadi, Pak. Ya? Saya kira PowerPoint dengan Excel. Ya, bukan PowerPoint ya. Kalau hari ini kita belajar tentang Word sama Excel. Nah, nanti di sini kalian isi dokumen apa yang kalian dapatkan. Kemudian data pertama yang diperlukan seperti tadi ada nama. Kemudian ada
perihal, kemudian ada tanggal, sama mungkin tempat ya, tempat rapat. Nah, nanti kan di sini ada kesimpulan materi. Nanti kalian simpulkan setelah kalian menyelesaikan proyek. Baru disubmit. Paham mengenai pengisian formnya? Paham ya? Paham, Pak, paham. Oke, kalau sudah Paham, paham Pak. saya lanjut. Nah, untuk pengerjaan proyek ini, kalian butuh waktu berapa? Saya sediakan waktu sekitar 45 menit ya. Bisa kan? Itu sendiri-sendiri apa kelompok, Pak? Sendiri-sendiri dong ya. Oh. Kalian belajar untuk bekerja mandiri dulu. Ini tidak terlalu susah kok ya. Yang penting utamanya kalian harus bisa memanfaatkan fitur mail merge-nya. Bisa kan 45 menit ya? Sambil ke kantin boleh, Pak? Tidak boleh. Ingat Aduh. ya, ini masih jam pelajaran, nanti malah diketahui kepala sekolah, nanti saya juga yang kena marah. Oke, silakan dikerjakan proyeknya ya, 45 menit. G. Udah, Pak. Oke, siapa yang sudah tadi? Oke, was itu sudah selesai ya? Sudah, Pak. Nanti Pak Waris Oke. yang presentasi, Pak. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kita tidak perlu presentasi ya, cukup kalian buat database-nya, kemudian kalian buat dokumennya, nanti disimpan di folder kalian masing-masing ya. Silakan buat folder di komputernya masing-masing, silakan disimpan, nanti baru saya cross-check apakah sudah benar database-nya, kemudian untuk dokumennya apakah sudah disusun dengan rapi. Nanti kalau sudah selesai wasit itu jangan lupa mengisi Google Form-nya. Oke, Suhaina sudah selesai? Atau mungkin ada mengalami kesulitan dalam pengerjaan database atau dokumennya? Error Pak nih. Error, komputer apanya error? Ini nge-lag lagi Pak. Oke, nge-lag. Nah, kalau nge-lag itu mungkin kita bisa tunggu dulu ya beberapa menit. Dari tadi gitu terus Pak. Oke, masih gitu terus ya. Udah kalau gitu kamu pindah ke komputer yang di belakang ya. Di sana masih ada kosong. Siap Pak, siap. Oke. Nur Fatimah sudah selesai? Belum ini Pak, sementara Belum? sedikit lagi Pak. Oke. Cerita terus sama Waris, Pak. Ingat ya, kalau di kelas itu waktunya untuk belajar. Nanti kalau jam istirahat baru bisa sambil ngobrol ya. Nanti makan di kantin. Bu Ini Nur, Bariti matanya bisa sama ditutup saya Bu di Nur. kantin. Dari tadi ngeliatin aja si Nur itu mah. Oke. Nah, waktunya sudah selesai. Nanti silakan kalian simpan. Selesai atau tidak selesai, silakan disimpan ya. Jangan lupa, nanti kalian buat kesimpulan di Google Form-nya. Silakan ditulis kesimpulan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Jika kalian mengalami kesulitan, bisa ditulis di sana ya. Oke, sudah selesai mengisi Google Form-nya? Sudah Pak. Oke, nah kalau sudah selesai, mungkin di sini ada satu orang yang mau menyampaikan kesimpulannya. Siapa bisa? Nanti saya Kesimpulannya adalah Oke, siapa? memadukan antara Excel dan Word. Oke, Excel Sehingga dan kita Word. ngetiknya nggak satu-satu. Oke, benar sekali itu ya. Nanti kita untuk pelajaran hari ini kita belajar tentang memadukan Excel dan Word agar kita mengetik banyak data itu tidak satu per satu. Mungkin ada yang mengalami kesulitan atau tidak? Atau lancar, Jaya? Kalau kesulitan WA pribadi, Pak. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Sebelum bel pergantian berbunyi, kalian klik di menu kuis. Silakan klik link kuis itu ya. Nanti jangan lupa pengisian namanya. Kalian belajar ya, untuk pengisian digital itu kalian harus sesuaikan dengan format yang disediakan. Di sini ada kelas, spasi, kemudian 2 digit absen, kemudian spasi, nama. Oke, ini contohnya.
kalian klik, silakan kalian kerjakan. Mungkin di sini satu orang ada yang mau mencontohkan namanya. Wasito mungkin? Ferry mau Pak. Masuk tuh, Pak. Oke, Ferry, boleh. Oke, kalian kelas X1, Ferry absen berapa? 12, Pak. 12. Namanya, nama lengkapnya? Itu Pak. Solo, Pak. Oke, nanti diisi nama lengkap ya. Kalau sudah, diklik start. Nanti tinggal kalian start game saja ya. Start game. Ada nama Eko, Pak. Itu teman sekelasnya itu, teman yang lainnya juga. Ya, nanti yang Eko tadi itu silakan disesuaikan formatnya ya. Iya, Pak. Seperti yang saya minta, sesuaikan formatnya. Ada kelas, ada absen, dan ada namanya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah selesai, saya akhiri pembelajaran hari ini ya. Karena itu ibu gurunya sudah menunggu di depan ruangan. Oke. Untuk menutup pembelajaran mungkin bisa dipimpin oleh wakil ketua kelas. Warisih bisa memimpin dengan doa dan salam. Ayo Warisih, silakan pimpin doa dan salam. Yes, Pak. Atau Wasito deh boleh. Oke, teman-teman. Karena kita sudah belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa cari saya di ruang guru ya, atau bisa via WA juga. Oke, baik. Terima Ayo, kasih. Selamat Suhaina siang. ke sana yuk. Ibu Suhaina mau ke rumahnya Bapak. Boleh. Mama Nur, Pak. Oke, nanti silakan disiapkan untuk pelajaran selanjutnya ya. Oke, Pak Guru Sabda. Oke, tadi kalau Ibu dengar udah ini ya, udah lengkap rasanya ya, udah membuka, menutup, bertanya, udah dengan sabar gitu ya, sabar banget ya, hadapin siswanya. Variasinya sudah ada, Ibu lihat. Oke, udah ini tinggal nanti ditingkatkan aja pada saat ujian, Pak Sabda ya. Dan waktunya pas ya? Apa lebih? Masih sisa 2 menit. Nah isi cuap-cuap lagi dikit lah biar pas waktunya. Kalau kurang juga nanti poinnya di ini kan, lebih juga enggak gitu loh. Gimana biar ya diatur ya. Iya, Bu. Oke, Bu Meli. Untuk Pak Sabda secara keseluruhan sudah oke Pak Sabda ya. Tadi penyampaian materinya, kemudian dari segi ketepatan penggunaan media juga saya rasa sudah sesuai. Dalam artian begini, ketika kita mengajarkan Excel, jadi kita langsung buka aplikasi Excel-nya untuk mencontohkan. Itu jadi siswanya itu tidak tidak meraba-raba langkah-langkahnya itu seperti apa itu. Itunya sudah tepat sih medianya Pak Sabda. Oke, itu udah seperti kata Bu Egi, tinggal memaksimalkan waktu aja. 30 menit, yang 30 menit itu aja. Oke. Ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Meli. Sukanya Bu Meli ikut latah dengan Pak ini ya, Pak Waris ya. Suka meraba-raba ternyata sekarang ikut ya.
Jadi Pak Waris banyak yang dipengaruhi ini ya.